Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, hari ini kita ada di mana nih, Mas? Di garasinya Akasmila Probolinggo. Probolinggo, guys. Ini ujung paling timur Perpals Java Adventure. Dan ini hari terakhir saya ngobrol sama Mas Tito. Seneng banget. Nah, ini udah berapa hari berarti ikut, Mas? Aku mulai tanggal 3. Tanggal 3 itu dari Semarang, aku gabung di PO Coyo. Terus berarti sekarang tanggal 13, 10 dino Pak Petinggi. Udah 10 hari ya? 10 hari ikut sama tim Perpals Java Adventure. Wah, itu sebuah pengalaman yang nggak bisa diuangkan, Pak. Betul. Saestu. Kok aku tuh pertamanya gini, diajak Pak Sani. Loh, apa nggak salah? Masuk ngajak mania terminalan kayak kumpulannya sama owner-owner gitu loh. Ya siapa? Aku sadar selama ini siapalah saya ini. Gitu loh. Saestu, Pak, saestu. Terus diajak Pak Sani, diajak Bu Sari kok. Diduetkan sama Pak Antoni. Waduh, iki kuat gak mental gue? Oh. Bener teman-teman. Wah, saya itu siapa gitu loh. Terus kok lambat laun ternyata beliau-beliau ini Pak Antoni, Pak Sani, Bu Sari dan semuanya itu kita itu kayak guyon, terus seakan-akan Pak Tony juga nganggap saya itu teman. Wah, saya merasa nyaman di sini. Terus lagi kita dapat pengalaman yang luar biasa yang gimana ya teman-teman ya. Aku tuh kadang tuh sampai nggak mau ngonten karena pengen bener-bener nikmatin ya momen ini. Bener. Makanya teman-teman kalau lihat, Mas Tito kok ikut Perpals Java TV tapi kontennya mek dikit, tak klarifikasi di sini sekali. Betul, silakan. Karena aku tuh pengen banget secara menikmati momen-momen ini. Ini pertama kalinya saya diajak sama Pak Sani, dikenalin sama owner-owner, siapalah saya ini, bisa masuk ke saya kemarin kayak Pak Rosalia Indah, Pak Roso, bisa ngobrol berdua gini. Waduh, kok iso wah ini bisa kadang nggak digandoli mumbul. Ceklisik ya toh. Ya udah kayak gitu tuh rasanya. Iya ya, nggak bener-bener nggak ada niat konten, Mbak. Betul. Biasanya kan non sewu kok nyapu gak mumpung karo wong iki konten saya nggak bisa. Ya udah, ini udah berarti Tuhan ngasih aku karunia kayak gini, dikumpulkan sama orang-orang yang penting banget, orang paling berpengaruh di dunia transportasi. Di PO-nya masing-masing. Loh, itu suatu hal yang nggak bisa diuangkan. Betul. Kayak gitu. Dan mungkin nggak tahu kapan ada kayak gini lagi, diajak lagi, seneng banget aku. Ya, saya ngeliat sendiri guys. Jadi ini di sini konten saya malah dapat konten lebih banyak daripada Mas Tito. Padahal Mas Tito ini lebih profesional YouTubernya daripada saya. Jadi seneng banget. Tapi saya juga di sini seneng banget, Mas. Saya ketemu Mas Tito tuh seneng banget. Dapat ilmu per YouTubean. Di YouTube dia seniornya saya, jelas. Jadi saya mesti tanya, alatnya pakai apa Pak, gimana baiknya, ya kan, perbedaannya ini sama ini apa. Itu saya dapat banyak ilmu sekali dari Mas Tito. Ya, sama-sama sharing Pak Tony. Wes, ya, Pak Tony kan kita tuh nggak bisa master di semua bidang. Betul. Ada yang lebih fokus ke sini, jenengan fokus ke sini. Betul. Kita saling sharing, saling melengkapi. Ya. Nah, sekarang tanya Mas. Ini perjalanan kan banyak ketemu PO, langsung sama ownernya. Kan Mas Tito kan selama ini ngetrip, terus tadi menyebut diri mania, ya kan? Nah, setelah tahu dalamnya itu sama ndak kayak bayangan mania pada umumnya, misalkan, misalnya bos PO gitu enak-enak, mesti mangan enak, turu kepenak, ngobrolnya mungkin mangan terus atau healing atau apa gitu. Selama pengalaman ini ketemu gimana? Selama ketemu kemarin, kayak Pak Sani ngobrol sama beberapa owner PO lah, terus jenengan ngobrol sama semua lah, itu yang saya tangkap itu gini, sebetulnya itu sawang sinawang. Owner-owner PO bus itu kelihatannya kalau dari luar itu glamor, saya juga pikirannya gabut. Oh gitu? Pikirannya mikir inilah, mikir masalah ini, apalagi semakin gede PO-nya kan semakin kompleks yang dihadapi. Terus aku mikir, ya sawang sinawang ya. Kayak misalkan kasarnya ngomong turune iki tempatnya gone penak tapi pikirannya ning ndi-ndi.
Lek kita kan harus turun gonsak-gonsak tapi pikiran tenang. Gitu. Jadi yo sebetulnya sawang sinawang sih. Sawang sinawang. Kita harus pada tahu lah porsi kita gitu. Yes. Terus kalau soal yang apa kan ada mania garis keras gitu. Ya. Fans garis keras. Kadang-kadang Garis itu yang keras. bikin malah benturan sama PO lain. Lah ini dari Mas itu gimana? Kalau dari mania-mania itu kan sebetulnya tahunya hanya dari luar ya. Ya. Ini bukan saya nggak menggurui tahu enggak. bener. Setelah saya masuk sedikit gitu, ternyata cuman euforia aja. Jadi kayak musuhan itu, tapi ternyata kalau bos-bosnya itu loh ketemu jagongan ngekek-ngekek. Nah itu kan harus teman-teman juga harus paham kalau itu mah nggak usah, misalkan ada benturan di lapangan itu hal yang wajar. Betul, dan betul. nggak perlu dibesar-besarkan. Betul. Seperti itu. Istilahnya jangan jadi kompor lah ya malah. Jangan jadi kompor. Kalau misalkan nggak tahu, diem. Tahu ya diem aja wis. Ya udah diem aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Karena saya tahu tadi ini kita ngobrol sama teman-teman di AK4. Oke. Itu juga rasanya tadi di atas itu kayak kuliah ya. Nggak Iya, tahu berapa SKS itu. Kuliah itu kan saya ngantukan doang. Ngantukan, tapi kalau lihat ada obrolan mereka itu nggak ngantuk Betul, bener. betul. 2 jam setengah 3 jam itu rasanya itu wah. Ini ilmunya nggak bisa didapatkan di sekolah ini. Betul. Ilmu lapangan ini. Nah, Gitu. Ilmu terus jalanan. ada lagi enggak selama ini misalkan ya ngetrip kan pasti banyak pengalaman Ya. Mas itu. Ada enggak pengalaman yang menurut Mas itu wow banget gitu loh. Atau wah ini yang kadang nggak kepikir sama orang gitu loh. Oke. Pengalaman ngetrip apa nih? Misalnya Ya, kita contohnya apalah misalnya pernah ngetrip yang di AK4 ini enggak? ada kebetulan Ya. ini. Nah, ini tak tunjukin Ini? teman-teman. Ini. Mobil kecil ini? Mobil kecil ini adalah selama saya nge-YouTube. Ini salah satu yang effort saya luar biasa untuk menggali informasi tentang ini. Ini kalau teman-teman lihat cuman base dengan 3/4 gini? ya 3/4, Malah. terus ini pakai apa? Oh iya dong. Kalau diesel ya mesinnya Oh, ya. diesel, betul. Kalau diesel kayak gini, cuman ini historical banget teman-teman. Aku kemarin bikin konten ini itu sampai seminggu risetnya seminggu lebih. Oh ya? Seminggu lebih tak cari setiap podcast tentang Akas tak ikutin. Karena apa? Aku tertarik karena ini. Ini adalah apa ya? Bisa dibilang itu cikal bakalnya Akas. Dulu Akas pertama kali ada itu rutenya menggunakan rute yang dilalui oleh bis ini. Bis ini tuh memiliki rute Pak Tony dari sini Ya. menuju ke Bermi. Bermi itu lereng Gunung Argopuro. Oh, bacanya Bermi. Bermi. Oke. Bermi. Nah, itu kemarin aku ikut. Ya. Aku lihat yang naik itu bukan orang-orang yang udah masih usia muda, sepuh-sepuh Pak tuh. Sepuh-sepuh terus aku tanya sama kondekturnya, Pak ini dengan harga segini apa masuk atau jalannya tak sepil ya, jalannya itu berat banget. Terus aku mikir wah ini apa nyucuk Ya. operasionalnya gitu. Terus Betul. dengan harga yang murah cuman 15.000 berapa gitu loh. Terus aku tanya sama krunya, ini sama manajemen Akas Mila ini ya. Tetap dipertahankan karena jalurnya ini historical. Ini adalah cikal bakal, kalau nggak ada jalur ini nggak ada Akas. Waduh. Terus itu kayak mobil perintis jadinya. Ada orang nggak ada orang tetap berangkat. Ini ya malah nih. Iya ini. Wah, ini luar biasa banget. Ini salah satu yang bikin aku apa ya? Bikin konten itu udah gak peduli video ini sing nonton sepiro, seperti aku senang. Ini salah satunya. Wah. Base ini gitu. Terus Ini loh, cerita kayak gini nih buat saya merinding. Kenapa? Karena biasanya Mas Tito, nggih. orang-orang PO ini kan ya kalau kayak kita kan saya turun-temurun dari ayah Iya. juga memang ada keturunan istilahnya ya transport lah. Grupnya Akas ini juga dan mungkin kemarin Mas Tito juga jalan di Pantura ke Malang mana itu kan juga Iya. banyak yang itu. Dan orangnya kan kadang-kadang rada antik-antik, ya kan? Hampir semua antik sih. Hampir semua antik. Tapi saya meyakini orang transport itu nggak semua mikir duit. Karena di transportasi ini kita ya itu ketemu banyak orang, yuk istilahnya alah, codong nek misalnya saya yakin lah kadang-kadang nek misalnya wong ra ndek duit nunut mesti dibantu lah. Iya, Gitu loh. pasti. Ya kan? Kayak gitu. Terus tadi kan juga sing naik bis itu rata-rata bukan anak muda. Ya. Simbah-simbah sing ning pasar.
Sing kalau misalkan mau jalan dari titik rumahnya ke pasar itu hanya mengandalkan ini. Di sini. Makanya manajemen Akas tetap mempertahankan ini, rute ini. Ada 2, sini ke Bermi sama sini ke Sukapura. Tapi aku nggak tahu yang duluan mana ya. Tapi informasi yang aku dapat ini masih belum valid. Nanti bisa dikoreksi. Ini adalah rute pertamanya. Oke. Setelah itu Sukapura. Oke teman-teman, gimana jalurnya? Saya jadi pengen nonton YouTube-nya juga videonya. Anda bisa lihat di YouTube-nya Mas Tito. Siap. Itu. Pokoknya perjalanan ini ya pertama kali kita jalan bareng ya Mas. Tapi rasanya wes klop banget. Dan alhamdulillah. Iso kita sepanjang jalan ya iso TikTok, le guyon ya klop, le bikin konten ya cocok gitu dan semoga bisa berlanjut di trip-trip berikutnya. Siap. Karena kita dengar-dengar kemarin mau ke Celebes. Waduh. Asik. Terus pokoknya ndonga ya, Pak. Semoga kita diajak Pak Sani. Betul. Aku ya mau ndonga. Nek ra dijene ya kebangetan ya ra. Wis muter-muter 10 dino ya. Betul. Oke teman-teman, terima kasih banyak Mas Tito sekali lagi atas kontennya, pelajarannya selama perjalanan ini. Sama-sama. Saya juga banyak dapat insight baru di luar perbisan tentang Pak Anton ini. Waduh, keren ini. Tapi katanya Pak Tony harus dirahasiakan. Oh iya, jangan ya. Jangan. Oke. Demikian teman-teman. Kontennya kali ini nanti kita akan lihat-lihat dan ya karena barbar mungkin yang punya ini juga ngerti wah ini bocah barbar nek ra dikei barbar ya mesake gitu kan. Nanti katanya mau dihidupin mobil off-road-nya, kita suruh nyicipin gitu. Oke, kita lihat nanti ya. Oke, siap. Oke teman-teman, tenan toh akhirnya ini dikeluarin guys, dan ini emang marai deg-degan. Tapi inilah olahraga untuk jantung Anda, gitu. Kalau aerobik tok kuno, ini loh olahraga. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bermanfaat.